Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas hal penting yang membuat kalian bisa berurusan dengan jalur hukum atau mungkin berurusan dengan pidana jika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Nah, kalian perlu simak video ini sampai akhir dan kalian harus garis bawahi apakah kalian melakukan salah satu aktivitas ini atau tidak, teman-teman. Nah, yang pertama, yang bisa membuat kalian dipidana itu bukan karena kalian tidak membayar ya, tapi karena kalian memalsukan identitas atau data kalian. Nah, data kalian ini tentang apa sih? Data kalian ini contoh misal tentang KTP, NPWP, lalu dan lain sebagainya ya. Ini dokumen-dokumen negara yang kalian palsukan, mungkin kalian pakai KTP orang, atau mungkin kalian edit-edit foto dari KTP kalian, atau kalian scan itu foto KTP palsu. Nah, itu kalian bisa dilaporkan ke polisi dan akan berurusan secara pidana. Tapi selebihnya, kalian akan hanya berurusan secara perdata untuk masalah hukum, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, jika kalian melakukan joki pinjaman online. Nah, ini juga bisa kalian termasuk salah satu kategori yang bisa membuat kalian dipidana. Nah, misal jasa pinjol, jasa joki pinjol, dan lain sebagainya. Itu bisa dilaporkan ke unsur pidana ya, teman-teman. Jadi kalian bisa dianggap menyalahgunakan wewenang kalian atau menyalahgunakan data pribadi. Jadi sebenarnya yang akan dikenakan pidana adalah jasa jokinya, tapi merembet ke kalian karena kalian ikut sangkut atau bersekongkol untuk bekerja sama ya, untuk mengelabui atau memalsukan data dan identitas kalian. Oleh karena itu saya sering kali bilang kalau jangan percaya joki pinjol dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, lalu adakah lagi yang bisa membuat kalian dipidana? Nah, ada nih teman-teman. Ini terkait kalau kalian sudah gagal bayar ya, dan kalian didatangin DC dan kalian berbuat sesuatu atau mungkin bertindak kekerasan. Nah, ini kalian juga bisa dilaporkan ke polisi terkait masalah pidana. Nah, kekerasan juga bisa berupa kekerasan verbal ataupun fisik ya teman-teman. Jadi kalian mengancam DC-nya pun, DC bisa melaporkan kalian ke tindak pidana. Jadi kalau kalian didatangin DC, tenang aja udah, relax aja, mereka nggak bakal ngapa-ngapain kalian. Kalau mereka memaki-maki kalian, kalian bisa melaporkannya. Itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan. Dan kalau ada unsur ancaman, ini lebih enak lagi. Kalian juga bisa melaporkan DC tersebut, teman-teman. Ya, kalau kita melaporkan pinjol kayaknya agak susah ya, teman-teman. Kenapa? Karena pinjol pasti lepas tangan. Mereka pasti bilang, oh itu DC outsource kok, nanti saya akan tegur di pihak outsource-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi agak sulit untuk menuntut langsung dari aplikasi pinjolnya. Yang kita bisa lakukan adalah menuntut langsung ke pihak DC yang berbuat kasar kepada kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian ditakut-takutin ke data kantor kalian dan nomor telepon yang kalian masukkan itu nggak bisa dihubungin, palsu, dan kalian akan diancam, kalian akan dilaporkan secara pidana. Nah, ini tidak termasuk kategori yang bisa membuat kalian dipenjara ya teman-teman. Tidak bisa membuat bukan kategori yang membuat kalian bisa masuk ke jalur hukum. Kenapa? Karena ya hak kalian untuk memberitahukan data kantor kalian. Ya siapa tahu kalian bisa ngeles. Maksudnya data yang kalian masukkan untuk kantor, alamat, nomor telepon misalnya tidak sesuai. Nah, kalian tidak akan terkena jalur hukum. Kenapa? Ya karena bisa jadi kan nomor telepon berubah, bisa jadi kan kantor juga berubah. Dan ini sebenarnya juga kesalahan dari pinjolnya karena mencairkan uang kepada kalian tanpa review, dan mungkin mereka sebenarnya sudah tahu teman-teman bahwa data yang kalian masukkan ini data palsu, tapi mereka tetap mencairkan uangnya dan mereka nggak mungkin akan melaporkan hal ini. Biasanya para DC-DC bilang seperti ini nih teman-teman. Kenapa? Karena ini akan menakut-takuti kalian. Jadi mereka akan mencari celah-celah untuk menekan kalian biar kalian takut, karena sebagian besar dari kalian tidak akan mau berurusan dengan hukum. Nah, buat kalian yang ngerti hukum pasti paham dan tidak akan takut tentang hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman, tidak ada hal-hal, intinya kalian tidak ada unsur pidana apapun ketika kalian berhutang dan telat bayar, kecuali itu ya, pemalsuan data, kemudian penyalahgunaan data, kemudian manipulasi dengan bekerja sama dengan pihak tertentu yang dimana memang dilarang, teman-teman. Tapi untuk masalah salah nomor, isi, kemudian kontak DC itu kalian blok, itu nggak akan membuat kalian dipenjara. Apalagi sering banget nih teman-teman yang dapat ancaman kalau akan dilaporkan ke polisi karena dugaan penggelapan atau pembawa kabur uang dari pinjol tersebut. Nggak ada ya istilah bawa kabur, kalian dipinjamin, mereka yang ngasih, dan intinya nggak bakal masuk ke ranah hukum. Jadi mungkin kalau misalnya masuk ke ranah hukum pun kalian tidak dipidana, tapi hanya diperdata saja teman-teman.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa sedikit membuat kalian tenang. Kalau mungkin kalian nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Kalian bisa googling aja. Kalian cari pasal-pasalnya. Pasti kalian menemukannya, teman-teman. Dan saya juga pernah kok membahas tentang pasal-pasal tersebut. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.